Selamat pagi. Sotihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya ya. Sebentar saya ini. Nama budaya. Oke, senang sekali ya kita bisa bertemu di sini ya dengan Eli, Pepin. Di sini ada yang ini nih. Ada yang tua sendiri tuh yang pakai baju hijau tuh. Siapa tuh, Tan? Ada di belakang saya dia, ternyata mengintip ya. Oke. Halo, Bim. Oke. Terima kasih. Aduh, senang sekali mendengar kalian, melihat kalian ada di kebaktian ini ya, dan mendengar suara Pepin. Aduh, saya bilang Pepin suaranya bagus sekali ini Pepin. Waduh. Membuat kita jatuh cinta dengan untuk membaca Dhammapada. Itu bagus sekali Pepin. Artinya Pepin punya talenta, skill untuk menarik orang mencintai Buddha Dhamma dengan suaranya Pepin dan senang mendengarkan Dhammapada. Biasanya orang kan males ya, baca Dhammapada dengan Dhammapada ya. Tapi dengan suara Pepin, kita termotivasi loh. Saya lagi berpikir Pepin ini kalau bisa bikin rekaman-rekaman ya. Waduh. Untuk ini ya. Boleh, bagus. Itu jadi salah satu activity dari BR ya. Boleh banget ya. Oke. Hari ini supaya tidak habis waktunya, Tante diminta untuk membahas tentang motivation generator gitu ya. Oke. Motivation generator. Saya bertanya sama Pepin, motivation generator ini apa tujuannya? Ya karena banyak generasi muda ya nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Seperti itu ya. Goalnya dan lain-lain. Tapi kadang somehow suka malas, unmotivated, dan sia-siain kesempatan. Gitu ya. Seperti itu. Pas sekali kemarin saya banyak sekali mendapat case ya. Jadi kemarin saya kedatangan klien ya yang membahas tentang anaknya ya, dan teman-teman saya ini ada beberapa anaknya juga yang memang bingung, padahal mereka pintar sekali. Mereka lulusannya mereka luar negeri, mereka sekolahnya juga pintar-pintar, seperti itu ya. Dan tapi kok mereka merasa boring, nggak ngerti, nggak ngerti apa yang mereka ingin lakukan. Sampai mereka ada yang ingin bunuh diri loh. Bingung juga sih saya. Ya kan? Nah, ini dia. Banyak sekali hal-hal seperti ini ya. Ternyata bukan satu dua, tapi ternyata di sekeliling kita banyak teman-teman, banyak anak-anak yang tidak mengerti tujuan hidupnya apa. Seperti itu. Yuk, kalau gitu boleh Pepin buka PPT-nya. Oke, motivation generator ya, yang diminta judulnya seperti itu. Oke, lanjut. Ini profil mah tidak usah langsung di skip ya. Nah, seperti ini. Saya pernah mengalami usia seperti kalian. Pasti ya, saya pasti melewati usia seperti kalian juga. Umur 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Pada saat itu saya juga pasti lagi kebingungan dengan hidup ini. Tapi pada saat itu saya cuma berpikir, kok teman-teman saya kok bisa naik mobil ya? Kok saya naiknya oplet ya? Seperti itu. Saya naiknya mikrolet, oplet, dan bus. Kok yang lain bisa naik mobil? Beruntung pada saat itu saya mengenal Buddha Dhamma di sebuah wihara kecil. Sebelumnya udah kelilingan tuh agama-agama yang lain karena mau mencari jawaban. Itu SMA kelas 1. Pada saat ketemu satu wihara, saya mendengar sebuah ceramah yang sebenarnya bagi kita ini sangat biasa. Waktu itu ceramahnya adalah tentang hukum karma. Apa yang kamu tanam baik berbuah kebaikan. Apa yang kamu tanam buruk berbuah keburukan. Menceritakanlah banyak kisah tentang hukum karma.
Dan siapa yang menjelaskan kepada saya? Yaitu papanya Yasa Singgih. Jadi Pak Marga Singgih ya. Itulah guru yang menjadikan saya seorang Buddhis, Pak Marga Singgih. Di situ saya baru sadar, oh ternyata hidup ini ada dua jalur. Jalur baik, jalur buruk. Ada dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Cuma itu toh. Nggak ada yang ambigu. Nggak ada yang di tengah-tengah. Udah kita campur lah. Kita boleh baik, kita boleh buruk. Toh nanti baik sama buruk diminuskan, kita masih tetap baik. Kan seperti itu ya biasanya ya. Tapi ternyata tidak begitu. Sang Buddha menjelaskan bahwa ada dua jalur, baik dan buruk. Oh, di situ saya baru sadar bahwa oke, saya memahami tentang kehidupan ini. Baru di situ membuat tujuan hidup. Tujuan hidup bagaimana sih? Apakah kita membuat tujuan hidup itu yang besar, sedang, atau kecil? Tentu saja disesuaikan dengan usia ya. Pada saat itu saya masih SMA, saya hanya mempunyai tujuan hidup bagaimana saya menjadi orang yang baik, benar, dan lurus. Karena waktu itu betul-betul saya tuh fanatik banget dengan Buddha Dhamma. Jadi belajar banget dengan Buddha Dhamma. Membaca Buddha Dhamma Sangganusati. Oh saya mau jadi seorang Buddhis yang baik, benar, dan lurus. Yang menjalankan karma baik seperti itu. Cuma itu tujuan hidupnya. Karena kebayangnya seperti ini. Kalau kita sudah mempunyai tabungan-tabungan baik, nanti akan mempercepat buah baiknya matang. Simple, just simple. Nah, ini yang saya mau jelaskan kepada anak-anakku ya. Membuat tujuan hidup, apakah mesti tinggi, setinggi-tingginya kan seperti itu ya. Kita membuat goal, kalau bisa setinggi mungkin, boleh-boleh aja sih. Mimpi boleh setinggi mungkin. Tapi next, yuk. Yang saya minta adalah kalau kita setinggi mungkin tapi kita tidak bisa mengukur, nanti repot. Kita jadi stres. Kita buat potongan-potongan kecilnya lagi. Oh, saya mau menjadi seorang CEO sebuah perusahaan. Tapi nanti ya, nanti berapa tahun lagi, semua harus terukur, harus spesifik. Nah, apa yang kita mesti lakukan saat ini? Saya selalu mengingatkan, lakukanlah setiap hari satu anak tangga, naik satu anak tangga. Jadi pelan-pelan mencapai ke atas harus naik kan satu anak tangga. Sebenarnya cerita ini adalah cerita yang saya rasakan pada saat saya naik gunung. Pada saat saya naik gunung, kita mau mencapai summit, kita kan harus melangkah satu langkah. Satu langkah saya melangkah, satu langkah lagi saya melangkah, satu langkah lagi saya melangkah, seperti itu. Kita jangan berpikir keras bagaimana kita bisa misalnya naik naik ke atas gunung itu 2000 langkah. Kalau kita berpikir 2000 langkah kita ngebayangin kan, gila 2000 langkah naik ke atas gunung. Tapi kalau kita berpikir, oh saya akan naik gunung, setiap 10 langkah saya akan berhenti, and then make me happy ya kan seperti itu. Setiap 10 langkah saya berhenti, dan 10 langkah itu dimulai dari satu langkah. Ngebayang ya, kalau 10 langkah kan sedikit, cetek, dan kita bisa mencapai. Dangkal, gampang, easy, and then I'm happy. Kan seperti itu. 10 langkah tercapai, stop, bisa ya, gampang ya. Nanti 10 langkah lagi tercapai, gampang ya. Nah setelah 10 langkah beberapa kali, saya mulai berpikir bahwa, saya mesti naikin nih. 10 langkah tadi udah mudah sekali. Mudah sekali, saya nggak boleh comfort nih. Nggak boleh enjoy di tempat situ, nanti saya malas nih bergerak. Naikin lagi. Kalau gitu,
20 langkah deh kali ini saya mau lihat. Jadi rekor ukurannya adalah diri kita sendiri, bukan rekor ukurannya adalah melihat orang lain. Nah, repotnya saat ini anak-anak ya, dengan generasi saat ini yang banyak sosial media selalu mengukur dengan orang lain kan. Kok dia udah seperti ini ya? Kok saya belum ya? Kan seperti itu. Nah, saya selalu minta dengan tim saya, termasuk tim yang generasi muda, saat ini karena saya berada di Adel ya, generasi ketiga dari keluarga saya nih, salah satunya CEO-nya adalah Ko Michael Surya ya. Itu saya selalu mengingatkan Michael bahwa, Mike, karena Michael jadi CEO, saya selalu mengingatkan, eee, tujuan, goal, target yang kamu capai adalah target yang bisa memenangkan rekor target you sendiri. Contoh, kalau target bulanannya misalnya 1 juta, itu menjadi target kita. Nanti bulan berikutnya kita naikin jadi targetnya misalnya 1,5 juta. Jangan mikirin target orang lain. Kok targetnya orang lain sudah 3 juta ya? Kok kita masih 1,5 juta ya? Kan seperti itu ya. Nah, ini dia. Kalau kita punya tujuan yang terukur dan selalu menaikkan target step by step, membuat kita happy. Dan di situ ada challenging, tantangan. Apakah bikin kita bosen? Enggak. Seru. Seru, tantangan, tapi enggak membuat kita stres. Oke? Nah, ini dia. Jadi kita bikinlah roadmap. Pada saat punya tujuan, kita bikin roadmap dalam hidup ini. Saya pun juga bikin roadmap. Oh, saya mau jadi orang baik, benar, dan lurus. Gimana? Bikin roadmap. Oh, saya harus menjalankan ini, tidak melanggar sila, bla bla bla. Itu udah di dalam pikiran saya tuh. Oh, begini nih roadmapnya. Kalau bisa dicatat, bagus sekali. Tapi kalau misalnya, oh hari ini saya prinsipnya saya mau jadi baik, benar, dan lurus. Satu deh, saya tidak mau melanggar sila. Pertahankan itu. Bikinlah konsistensi. Konsistensi. Bikin konsistensi. Setelah 5 precept ini tidak kita langgar, apalagi? Saya mau berdana. Naikin. Udah berdana, udah menjaga sila. Terus naikin lagi. Ngapain ya? Oh, saya mau belajar meditasi. Udah berdana, menjaga sila, bermeditasi. Ini kan step by step. Kadangkala kita serakah. Kalau bisa kita semuanya nih. Kita mau dengan cepat nih. Jangan. Tidak ada yang instan. Dan gitu ya, semua tidak ada yang instan. Semua perlu proses. Oke, yuk lanjut. Jadi yang pertama adalah punya tujuan ya, punya tujuan. Tujuannya step by step. Walaupun kita punya tujuan mimpi yang besar, tapi semua dimulai dari satu langkah. Ya, oke. Nah, kadangkala nanti bertanya sama saya, mau melangkah satu aja males, kan gitu ya? Mau melangkah satu langkah aja malas. Nah, bagaimana caranya? Nanti di Q&A ya. Yuk, lanjut. Nah, cerita ini langsung aja Pepin keluarkan semua. Cerita ini adalah cerita di mana saya melakukan evaluasi diri juga pada saat naik gunung. Dan pembelajaran ini sebenarnya PPT yang hari ini biasanya saya berikan kepada training di kantor ya, kepada staf ya. Saya berikan juga persis sama seperti ini. Jadi kalau kita mau termotivasi, selalu termotivasi, kembali lagi kepada goal. Goalnya apa? Lalu pada saat punya goal, ini sama nih, pada saat itu saya mau naik gunung, saya bilang, yuk target kita kali ini adalah Gunung Tambora. Oke, oke. Lalu saya ajak anak-anak saya, kalau misalnya begitu, kalau kita mau naik Gunung Tambora, ingat, mesti punya tekad loh untuk sampai di summit. Biasanya
kita ini punya tekadnya nih maybe yes, maybe no. Sampai summit, entar dulu dah coba-coba, kan biasa gitu ya. Ayo kamu bisalah. Iyalah saya usahakan. Namanya usaha coba-coba pasti gagal. Saya usaha deh jadi CEO. Saya usaha deh jadi seorang manajer ini tangguh gitu ya. Kalau usahanya dengan ya coba-coba dulu ya, bisa atau tidak, pasti gagal. Tapi kalau dengan tekad, waktu itu saya minta dengan anak-anak saya, Mama mau naik Gunung Tambora, Mama mau naik Gunung Rinjani, Kinabalu, oke. Kamu ikut saya, kalian mau? Oke, mau. Kalau mau, ingat kita punya tekad sampai summit loh. Oke. Nah itu dia, tekatin dulu aditana. Sesuai nggak dengan ajaran Sang Buddha? Sesuai. Sang Buddha mengajarkan kita bertekad loh. Termasuk saya juga bertekad untuk menjadi orang yang baik, benar, dan lurus. Itu sebuah tekad. Nanti urusan ada orang yang tidak baik di depan kita, yang nanti berusaha membuat kita untuk tidak baik, itu bisa kita cegah loh. Karena apa? Pikiran tekad kita adalah kuat. Bahwa saya mau jadi orang baik, benar, dan lurus. Seperti itu. Oke, tekad ya. Nah kalau udah punya tekad, udah punya goal, punya tekad. Goal saya dapat IP 3,5. Ditekatin. Saya harus nih punya IP 3,5. Saya harus menjadi murid, misalnya di ujian saya ini, saya mesti punya nilai 10 besar. Ditekatin, harus nih. Nah kalau udah ditekatin, nggak bisa cuma tekad doang. Kan biasa gitu ya, ada motivasi-motivasi yang saya bisa, saya bisa, saya bisa. Terus so what? Kalau cuma saya bisa, saya mampu, terus ngapain? Setelah itu pulang bingung, gua ngapain ya tadi ya? Saya bisa, saya mampu, terus ngapain? Apakah hanya dengan motivasi seperti itu? Saya bisa, saya mampu. Nah ini cerita sedikit. Ada seorang anak muda yang sama-sama naik gunung gede. Anak muda ini bertanya sama saya, dia seorang pelari ya, bertanya sama saya, "Bu, Ibu naik gunung gede?" "Iya." "Udah berapa kali?" "2 kali." "Ibu bisa nyampe?" "Bisa." "Saya Bu, udah sampai ke-3 kali, saya nggak pernah nyampe loh." Cowok anak muda umur 28. "Oh masa?" saya bilang. "Kenapa ya Bu? Kok saya udah 3 kali nggak pernah nyampe-nyampe ke atas gunung gede?" Nah ini dia, kadang kala kita hanya menggunakan fisik. Merasa bahwa kita kuat, strong, saya mampu seperti tadi tuh, saya mampu nyampe, tapi persiapannya nggak ada. Persiapan untuk mencapainya itu tidak ada. Hanya bawa fisik. Dan cuma pikiran yang simpel saja bahwa saya mampu seperti itu. Nah persiapan-persiapan ini yang harus kita kita siapkan. Preparation ya, termasuk pada saat saya naik gunung, preparation apa? Fisik dan mental. Lalu apalagi? Semua tools harus disiapkan. Seperti apa tuh? Misalnya jaket, headlamp, semua. Makanan, obat, semua harus prepare. Nah ini dia, pada saat kita mau mencapai tujuan, preparation-nya apa? Dibikin juga preparation-nya. Ya. Nah, oke. Ini fase persiapan loh. Lalu fase perjalanan. Nanti anak-anak akan bertanya sama saya juga sudah punya goal, saya punya tekad, saya punya persiapan. Tapi di dalam fase perjalanan tuh banyak sekali yang menghambat. Kan gitu ya, di dalam fase perjalanan. Yang menghambat kita membuat kita jadi males loh. Misalnya pada saat kita kuliah, saya udah belajar rajin.
udah belajar rajin, saya yakin pasti bisa, tapi ternyata dosennya menghambat. Contoh begitu ya. Kalau dulu, zamannya Om Indra belajar, di FK Untar, itu dosen-dosen FK Untar itu pada saat ujian kan sangat sangat apa ya, sangat berperan ya. Kalau dosennya galak pada saat, di apa, praktek ya, itu menjadi pengaruh besar loh yang menghambat tuh. Dosennya jutek aja, wah menghambat tuh, gagal, tidak lulus, kan biasa begitu. Nah, ingat di dalam perjalanan kita ini banyak sekali kondisi yang berubah. Oke, kondisi anicca, Sang Buddha udah jelasin. Ini enaknya jadi umat Buddha seperti ini. Saya senang banget loh. Sangat detail ya, tidak tidak ngawang-ngawang ya, ini sangat logik. Bahwa hidup kita itu berubah, bisa berubah baik, bisa berubah buruk. Apakah pada saat kita sudah banyak melakukan kebaikan, keburukan itu tidak datang? Datang juga. Kan tadi 2 jalan. Jalan baik, jalan buruk ya. Atau 2 tabungan, tabungan baik, tabungan buruk. Bisa saja pada saat kita sudah banyak melakukan kebaikan, hidup kita berubah, berubah buruk. Karena apa? Banyak hal-hal di luar sana yang berpengaruh juga dalam hidup kita. That's why kita harus mengerti bagaimana pada saat kehidupan itu buruk, kita tetap bisa melakukan perbuatan baik. Ini yang saya pelajari. Saya nggak peduli orang di sekeliling saya itu buruk. Yang penting tekad saya, tujuan saya untuk menjadi orang baik dan benar tetap berjalan. Seperti itu. Oke. Lalu pada saat berjalan, ada juga ketidakpuasan timbul dalam diri kita. Kemarin saya sudah mencapai ya 10 langkah. Saya nggak puas, saya tidak puas. Saya mau cepat-cepat, saya mau naik jadi 50 langkah. Biasa seperti itu ya, timbul greedy-nya kita, serakahnya kita. Timbul juga mungkin ketidakpuasan kalau kita berjalan bersama orang-orang di samping kita yang jalannya lemot. Kok lemot banget sih? Udah dah, kalau gitu kamu saya tinggalin, saya jalan sendiri. Inilah yang pentingnya kalian namita ya. Pentingnya orang-orang yang di samping kita. Kalau punya teman-teman seperti ini nih, kadangkala membuat kita gagal juga ya. Karena apa? Kita ditinggalin kan begitu ya. Pada saat kami jalan naik gunung, di situ kami belajar loh untuk saling tenggang rasa ya. Saling menyadari bahwa setiap orang punya langkah yang berbeda. Langkah saya lebih cepat dibandingkan langkah teman saya. Oleh karena itu kita membuat kesepakatan. Kesepakatannya seperti ini. Yang lemah di depan. Yang kuat berlari di belakang. Aneh ya. Kok yang lemah di depan, yang kuat di belakang? Agar kita bisa sama-sama sampai ke tempat tujuan. Kalau ini kita berjalan bersama-sama. Kalau jalan sendiri, kita kuat dan kita tahu jalannya silakan. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama, kita harus sampai bersama-sama. Itulah namanya sama sada, sama sila. Kan seperti itu ya. Kalau ada satu yang tidak sama aja langkahnya, repot. Nah, di sana saya belajar bagaimana memahami ketidakpuasan diri kita sendiri. Kita harus belajar tenggang rasa. Oh, saya memang tidak puas dengan teman saya yang jalannya lambat, tapi tidak apa-apa. Saya harus sabar. Nah, ini belajarlah Kanti.
Nah, bagaimana belajar dengan tanpa diri atau tanpa ego atau anatta? Tadi kompromi. Paham ya? Pada saat kita berjalan tadi, saya merasa tidak puas, lalu saya mau cepat-cepat sampai, tapi di belakang saya ini banyak orang yang lambat, hanya kita lakukan diskusi. Diskusinya adalah, oke, yang lemah di depan, yang kuat di belakang. Artinya apa? Ini sama seperti anatta. Anatta adalah badan ini kita tidak bisa atur. Badan kita sendiri. Dia sakit, dia berproses, kita tidak bisa atur. Yang kita bisa lakukan adalah kompromi dengan badan ini. Kompromi. Sakit, makan obat. Sakit, istirahat. Apalagi dengan orang lain, kita harus kompromi. Nah, itulah belajar tentang anatta. Kalau kita mengerti tentang anicca dukkha anatta, hidup kita, keluarga kita akan happy. Teman-teman kita juga happy karena di sana tidak ada ego. Kalau ego, saya mau jalan sendiri. Saya nggak peduli sama yang di belakang. Saya nggak peduli dengan sakit ini. Walaupun saya kena Omikron, saya tetap aja jalan ke depan. Itu kan namanya ego ya. Disinilah kita belajar tanpa aku, tanpa ego. Ini saya membahas singkat-singkat supaya tepat waktunya ya. Cuma kalau kita lebih mengerti lebih dalam ya, ini akan bagus sekali pada saat kita menjalani kehidupan ini. Apalagi anak-anak nanti mau bekerja, mau mempunyai karir yang bagus, ini kalau dipakai anicca dukkha anatta pada saat bekerja tim luar biasa. Kalian bisa menjadi good leader. Oke. Nah, lalu kesabaran tentu saja harus dimiliki. Bagaimana mencapai 2000? Ya sabar melangkah. Anak tadi yang tidak bisa sampai ke atas gunung gede, yang kalau menurut saya susah nggak? Nggak susah. Dia tidak sabar. Dia perlengkapannya kurang, persiapannya kurang, dan karena tidak sabar dia berlari. Dia ngejar cepet-cepet. Karena dia merasa bahwa tuh ada orang yang sudah sampai. Kok dia lebih tua dari saya, kok dia bisa sampai? Saya harus ngejar dia. Nah, inilah dia yang kadangkala orang tidak sabar. Mau buru-buru, akhirnya gagal dan membuat demotivasi. Kok saya gagal ya? Kok saya udah mengulang lagi gagal ya? Kalau saya lakukan saja step by step, pelan-pelan. Pada saat itu, pada saat saya melangkah ke Gunung Gede, saya lagi buang-buang air. Jadi tuh buang-buang air tuh bisa lebih dari 10 kali. Itu sama papanya Pepin jalannya. Papanya Pepin ikutan juga tuh. Ya, Om Fendi ya ikutan sama saya. Itu lagi buang-buang air, tapi saya bisa sampai loh ke puncak juga. Katanya kan takut dehidrasi ya. Tapi karena persiapan cukup, minuman cukup, kita bikin oralit semua obat-obat cukup. Walaupun 10 kali buang-buang air, saya tidak merasa lemah. Karena itu dia, persiapannya cukup, tekadnya ada. Ya, lalu sabar, pelan-pelan saja. Oh, kalau pelan-pelan kita juga sampai kan? Nah, tidak usah diukur misalnya gini, walaupun kita punya ukuran waktu ya. Ukuran waktu misalnya saya mesti naik 5 jam, ternyata sekarang meleset dikit, ya nggak apa-apa lah dimaafin. Jadi jangan sampai karena kalian punya ukuran waktu, saya musti mencapai target dalam 1 hari saya harus bisa, ternyata meleset, nggak apa-apa, dimaafin aja. Yang pentingnya kalian sudah punya usaha loh di dalam pekerjaan itu. Oke. Lalu semangat. Nah, ini dia. Kita harus menyemangati siapa? Apakah menyemangati orang lain? Tidak, menyemangati diri sendiri.
Tante lebih enak, tadi tidur bangunnya siang, ya, apalagi hari Minggu ya, kita mau bangun siang. Tapi ingat dengan tekad bahwa saya mau berbuat baik, saya mau berbuat baik, saya bangun pagi, seperti itu. Mesti menyemangati diri sendiri. Itu tergantung kita. Kita harus pukul diri kita sendiri. Pukul apa? Pukul dengan, oke, semangat, semangat. Saya mau berbuat baik kok. Oke, seperti itu. Mungkin kalau misalnya mau dibilang ya, saya ini setiap pagi juga di kamar mandi, biasanya saya ngomong, "Come on, saya harus sabar, saya harus semangat, saya harus terus berbuat baik." Itu terus saya lakukan untuk memotivasi diri. Apakah motivasi dari orang lain bermanfaat? Bermanfaat juga. Jadi ikutan program-program motivation itu bermanfaat. Hanya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita sudah ikut nih 2 jam. Hari itu semangat. Tapi kan ada hari berikutnya. Apakah bolak-balik kita akan dengarkan motivation training untuk semangat-semangat supaya kita bisa menyemangati diri kita? Saya lebih senang pada saat saya belajar, saya serap kontennya, lalu dijadikan dijadikan motivasi untuk diri kita sendiri. Jadi kita 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 menyemangati diri kita sendiri. Nah, di dalam semangat ini tentu saja ya, Sang Buddha menjelaskan leader yang terbaik adalah diri kita sendiri kan ya. Leader yang terbaik ya, memimpin diri kita sendiri. Kalau kita menjadi seorang pemimpin untuk diri kita sendiri, dan termasuk menjadi pemimpin untuk sebuah tim, sebagai seorang leader, saya nggak boleh loh bilang begini, aduh saya males ya, aduh bagaimana ya ini tempat ini kok ternyata naik gunung itu tidak menyenangkan ya. Melemahkan semangat tim nggak? Melemahkan. Ternyata lebih enak tidurnya di hotel ya dibandingkan tidur di camp. Saya salah nih naik gunung nih. Melemahkan tim. Saya tidak akan melakukan hal itu. Walaupun hujan badai, panas terik, saya tidak akan ngomong yang melemahkan tim. Saya tidak akan bicara seperti itu. Karena kalau saya bicara akan melemahkan tim dan melemahkan diri saya sendiri. Akan melemahkan diri saya sendiri. Saya males ya. Aduh ternyata naik gunung itu capek sekali. Aduh saya nggak mau lagi deh. Saya nggak mau lagi, saya nggak mau mengulang lagi, ini kesalahanku. Ini kesalahanku. Setiap hari kalau kita mendengarkan hal seperti ini pada saat kita di rumah atau bekerja, biasanya di dalam pekerjaan juga begitu tuh. Di dalam pekerjaan satu tim ya, leadernya atau supervisornya suka bilang begini, aduh gimana sih ya, ini perusahaan gimana sih, ini perusahaan gak bener, kok SOP berubah terus, kok peraturan berubah terus. Itu membuat tim menjadi lemah nggak? Menjadi lemah. Tim pun akan tidak bersemangat. Yang ada dalam pikirannya adalah, iya benar nih perusahaan nggak benar. Tapi kalau kita jadi seorang leader, oke ini ada sebuah peraturan, memang hidup kita berubah ya. Mungkin kita ada ketidakpuasan di sini karena perubahan ya, perubahan peraturan. Tapi yuk kita pelajari dulu, kita ngertiin dulu. Jangan sampai melemahkan semangat kita di dalam bekerja. Kan berbeda ya, berbeda pola pikir ya. Nah seperti itu. Oke ini semangat ya. Lalu perhatian benar. Perhatian benar adalah terhadap diri kita sendiri. Kadang-kala kita ngeliatin orang lain. Itu teman kita pakai bajunya apa, lalu kok dia gemukan, lalu dia kurusan, kok matanya dioperasi ya. Kadang-kala seperti itu akhirnya terjadi body shaming kan, ya kan, saling meledek kan seperti itu. Karena sering sekali memperhatikan orang lain.
Sang Buddha bilang perhatian benar terhadap diri sendiri. Jangan sama orang lain saja kita perhatikan. Perhatian benar terhadap diri sendiri, terhadap langkah-langkah kita. Kalau saya naik gunung, saya memperhatikan orang lain, memperhatikan sekelilingnya begitu jauh, jatuh nggak saya? Jatuh. Apalagi pada saat ketinggian itu mungkin derajatnya ini ya, berapa tuh? Biasanya kalau naik gunung kan begini ya, bukannya datar ya. Kita tidak boleh memperhatikan lama-lama dan kejauhan kepada orang lain. Tapi perhatianlah terhadap diri sendiri. Langkah-langkah kita, pikiran kita, oh iya, pikiran saya hari ini buruk. Nggak boleh nih. Seperti itu. Ya, perhatian benar. Lalu fokus, konsentrasi tentu saja pada saat kita melakukan tindakan-tindakan, kita harus fokus supaya target yang kita sudah tentukan bisa tercapai kalau kita fokus. Kebanyakan orang tidak fokus. Tidak fokus. Di dalam proses perjalanan banyak sekali yang tidak fokus. Saya mau mencapai IP 3,5. Yuk, saya mau belajar dengan serius. Tapi pada saat punya niat belajar dengan serius, tiba-tiba teman saya datang mengajak ke kafe atau jalan-jalan ke mall, dan hari itu saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak belajar. Karena banyak sekali distraction di depan kita yang bisa merubah target yang kita miliki, merubah goal. Nah, ini penting sekali. Karena kalau kita fokus, kita akan bisa mencapai target dengan baik dan benar. Karena sekeliling kita, ingat, kalyanamita penting. Membuat kita fokus atau tidak fokus. Bisa saja kalyanamita yang mengganggu kita juga loh. Udahlah, ngapain sih lu belajar? Lu kan udah pinter. Pastilah lu bisa. Seperti itu. Oke. Nah, yang ke-11, batin ringan dan mampu beradaptasi. Ini kalau kita mau mencapai goal, pikiran kita sederhana-sederhana aja sih. Jangan sampai ribet. Mau ke Bandung ribet banget. Mau mau pergi ke mall aja ribet banget. Contoh begitu ya. Kok ribet banget? Kita punya teman-teman yang seperti itu kan. Atau kita ribet banget mikirin baju gue gimana ya? Aduh, tadi gue belum beli kosmetik yang gue mau loh. Jadi gue nggak pede loh datang ke mall, pergi ke mall. Pokoknya ribet banget. Banyak orang yang seperti itu ya. Lo kok susah banget sih? That's why saya ini berusaha untuk menyederhanakan pikiran. Apalagi di dalam berbuat baik. Kalau di situ ada orang yang perlu kita bantu, lakukan saja dengan segera. Jangan mikirin apakah perbuatan baik saya ini berguna enggak? Apakah orang itu menggunakan dana saya dengan baik enggak? Itu ribet banget. Seperti itu. Oke. Jadi just do it. Buat simple-simple saja. Ini saya belajar dari tidur di tenda. Ternyata tidur di tenda, hidup dengan sederhana, membuat kita lebih ringan ya. Coba kalau kita tidur di tempat yang mewah, mau meninggalkan rumah, takut. Nanti rumah aku kan banyak ya. Aku nggak mau ninggalin rumah ntar rumah aku dimasukin pencuri. Nanti harta aku atau berangkas aku akan dibongkar oleh penjahat, perampok, bla 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 bla. Aduh, ribet banget ya. Coba kalau kita tinggal di tenda ya. Kita mau tinggalin di tiup angin, hilang, contoh begitu ya. Oh oke. Sederhana saja. Jangan terlalu di disulitkan pikiran kita. Nah, oke.
Nah, yang ke-12, evaluasi. Evaluasi, tiap hari evaluasi. Kalau saya mau berbuat baik, apakah betul hari ini saya melakukan perbuatan baik? Bagaimana dengan pikiran saya tadi? Bagaimana dengan ucapan saya tadi? Bagaimana dengan perbuatan saya tadi? Oh, tadi tuh ada yang buruk loh saya. Oh iya ya. Tadi sepertinya ngomongan saya itu kasar. Tadi omongan saya menyakiti. Oh iya ya. Sadari itu. Sadari itu dan punya tekad tetap untuk berbuat baik. Untuk berpikir baik. Tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Yang penting kita mengakui kesalahan itu. Lalu berikanlah nasihat untuk diri sendiri. Berikanlah maaf untuk diri sendiri. Oke, hari ini nggak apa-apa ya. Aku sudah melakukan kesalahan. Aku sadar itu. Besok aku tidak boleh lagi melakukan hal yang tidak baik. Nah, inilah 12 step yang saya juga lakukan sampai saat ini. Ini menjadi roadmap, menjadi pagar-pagar, menjadi tangga-tangga ya di dalam perjalanan hidup saya ini. Yang saya analisa dari perjalanan naik gunung waktu itu. Oh, ternyata naik gunung itu saya paham bahwa hidup itu seperti ini. Mengalami 12 hal ini. Oke, yuk lanjut. Ini udah selesai waktunya? Dari waktu sebetulnya udah hampir Udah Pak. selesai ya? Hampir ya? Mungkin kalau mau ada tambahan pun juga nggak masalah. Iya. Iya. Oke. Sedikit lagi saya skip ya. Nah, di dalam Jalan Mulia Berusaha 8, ini sebenarnya pembelajaran yang sangat baik. Tante belajar ini dari SMA. Memahami, mendalami ini. Karena tujuan saya kan mau baik, benar, dan lurus. Nah, ini menjadi roadmap. Oke, kalau saya nggak benar, saya lihat ini lagi. Oh, ternyata salah loh tadi. Pikiran saya membenci, salah. Pikiran saya harus punya cinta kasih. Pikiran benar. Oh, saya mau jadi orang benar. Tapi mata pencarian saya itu merugikan makhluk lain. Nah, ini jadi roadmap. Oke, apapun hidup kita, apapun pekerjaan kita, ini jadi roadmap. Jalan Mulia Berusaha 8. Karena ini kan jalan kebaikan. Kan kita punya 2 jalan. Jalan baik sama jalan buruk. Ya. Oke, yuk skip. Jadi pelajari saja ini. Nah, di sini juga Sang Buddha menjelaskan kalau kita mau mencapai goal, ini usaha sungguh-sungguh. Ini menjadi motivasi. Alat motivasi ini. Usaha sungguh-sungguh. Kalau punya usaha sungguh-sungguh, kita punya kalyanamita, jaringan pertemanan yang sesuai. Kita punya teman banyak. Tapi teman yang bisa memotivasi kita, itu mesti dicari. Tidak semua orang bisa memotivasi. Pada saat kita drop, belum tentu teman-teman di samping kita bisa memotivasi loh. Malah mungkin bisa melemahkan loh. Makanya banyak di luar sana, anak-anak muda mungkin yang terjerumus juga ya ke dalam narkotika seperti itu ya. Karena apa? Jaringan pertemanannya, lingkungannya seperti apa? Lingkungan yang memotivasi atau tidak? Oke. Lalu kelola waktu. Time kita tuh limit, terbatas. Kayak tante berpikir begini, umur aku udah 56 loh. Ini sudah melewati 50% usia yang normal ya, misalnya 80 tahun. Kalau 60 tahun ini sudah mendekati. Oleh karena itu time is limit. Kalau dipikir kalian ini, saya baru 18 tahun, sebentar 20 tahun ya. Itu mencapai 30 tahun tuh cepat sekali loh. Nanti 30 tahun mencapai 40 tahun cepat sekali.
Nah ini dia, time is limit. Lalu, ini harus belajar bijak. Sang Buddha mengatakan, belajar bijaksana ini seperti ini nih. Belajar ilmu pengetahuan dengan baik, mengerti tentang kehidupan spiritual dan kehidupan yang kehidupan duniawi dan spiritual ya. Jangan sampai kehidupan duniawi saja. Harus ada kehidupan spiritualnya juga supaya kita balance. Supaya balance. Kalau kita balance, kita tahu, oh ini demotivasi. Ini bukan motivasi. Tapi kalau kita bijak, kita tahu bahwa, oh oke, gue lagi malas nih. Gue nggak boleh malas nih. Gue mau mencapai tujuan nih. Gue punya target nih. Seperti itu. Oke, yuk lanjut. Ini ada di dalam Digajanu Sutta ya. Itu ajaran Sang Buddha. Nah ini dia. Ini, oke. Nah ini di dalam Idipada 4, Sang Buddha juga menjelaskan. Kalau kita mau mencapai tujuan, goal, kerja yang happy. Sebenarnya arti kemauan kuat atas yang diyakini, terukur, terstruktur. Ini kerjanya happy aja. Kalau kita bekerja happy, punya semangat, fokus, selalu evaluasi lagi, happy, semangat, fokus, evaluasi. Tiap hari artinya kita memperbaiki diri, ya kan? Kita sadar, hari ini kita evaluasi, saya tahu besok saya harus melakukan ini untuk mencapai target. Happy. Kerja happy. Kalau kerjanya happy, gampang kan kita mencapai apa yang kita inginkan. Biasanya kalau malas, tidak termotivasi, mau melangkah susah, targetnya nggak tercapai. Oke, nah ini ada di dalam Idipada 4. Gila ya, kalau pikir-pikir Sang Buddha ini sudah melihat proses kehidupan itu very clear. Kita tidak diiming-imingi dengan apa ya, dengan janji-janji ya, tapi sebuah proses, the way of life. Oke, lanjut, skip. Nanti pelajari saja. Nah ini kalau kita punya kalian mitra di rumah, keluarga di rumah, teman-teman, kalau punya sama-sama keyakinan, punya sama moral, kebaikan yang sama, kebijaksanaan yang sama, ini membuat kita bisa melangkah mencapai tujuan. Dan ingat ya, kalau kita punya keyakinan, yakin itu seperti pohon bodi yang mengakar kuat di bawah tanah ini, yang tidak tergoyahkan oleh badai apapun juga. Ini dia sadar. Saya mau mencapai goal, misalnya nih, saya mau mencapai goal, saya mau mendapat IP 3,5, bikin akar yang kuat. Gue yakin gue bisa. Oke. Jadi pikiran kita itu mesti dikuatkan. Kalau pikiran kita kuat, saya mau berbuat baik, pikiran kita kuat, kembali lagi, mau ada apapun di depan kita, mau kita dicela kek, mau kita difitnah kek, nggak peduli, nggak pusing. Yang penting, oh dia memfitnahku, itu urusan dia. Saya tetap baik karena akar kita sudah kuat. Kalau kita mau melangkah, ambigu ya. Maybe yes, maybe no. Keyakinannya tidak kuat, nggak strong. Enak nggak? Gue mau kejar ini cewek ya. Ini cewek cakep ya. Tapi gue kok nggak berani ya. Tapi gue mau ya. Tapi gue nggak berani ya. Ambigu ya. Mau nggak. Capek nggak? Capek kan? Tapi kalau bisa misalnya bilang gini. Udah gue nggak sanggup. Gue nggak mau pikirin lagi. Oke. Itu kan berarti kita udah menyetop. Tapi kalau misalnya, oke, gue mau tetap ngejar itu cewek, gue fokus. Bikin keyakinan yang kuat, bikinlah preparation. Nanti tante ajarin tuh caranya ya. Oke, ya lanjut. Kan Om Indra tante yang kejar, bukan dia yang kejar tante. Karena aku punya keyakinan yang kuat, dia pasti mau sama aku, kan gitu.
Oke, ya lanjut ya. Terakhir nih. Nah, ini dia Pancabala nih, Pancabala. Pancabala ya. Ini Pancabala saya suka pakai pada saat di kantor dulu. Misalnya, Bu, gimana ya? Kita bisa nggak sanggup nggak nih mencapai target? Eh, kita punya 5 kekuatan. 5 kekuatan apa, Bu? Kita punya keyakinan bahwa ini pasti tercapai. Tapi ingat, keyakinannya jangan membuta. Kembali lagi tadi, kalau kita udah mau mencapai target seperti ini, ya buatlah preparation dengan benar. Sama seperti kalian belajar. Kalau mau mencapai 100, tapi main gamenya misalnya belajar 5 jam bisa mencapai 100, main gamenya 3 jam. Ya kalau main gamenya 3 jam, ya 50% nilai kita ya cengli lah ya. Kan begitu ya. Nah, kalau mau punya keyakinan yang kuat, iya preparation yang kuat kan gitu. Kembali lagi ke semangat. Sang Buddha bilang, lu semangat dong. Mau mencapai target, yuk lemes-lemes gimana mau mencapai target. Mengeluh terus hidup kita, mau ngapain? Saya boring, saya boring, saya boring. Lah, hidup kita udah diberikan banyak sekali fasilitas. Kok ada yang bilang saya boring, saya boring? Punya kekayaan ya, kita lihat ya banyak orang kaya ya. Orang kaya banyak orang ada yang masuk penjara kan, cuman saya tidak sebut lah, kalian juga tahu ya. Ada orang kaya masuk penjara, katanya apa, "Saya bingung hidup saya." Bingung ya? Padahal udah punya kekayaan, mau ngapa-ngapain aja bisa, tapi boring. Saya ngebayangin kalau saya punya kekayaan seperti itu, wow, hidup itu penuh dengan warna-warni, colorful, oke? Sati, perhatian, kembali lagi bijaksana, konsentrasi seperti itu, kembali lagi ke sini. Ini kombinasi. Jadi kalau kita mau mencapai tujuan hidup kita ini penuh dengan motivasi, ini semua roadmap yang diberikan Sang Buddha, seru banget, the way of life, dan membuat hidup kita penuh dengan warna-warni. Kemarin ada teman saya seorang trainer juga, dia bertanya sama saya, Weni, saya mau tanya, kenapa sih yuk dihantam segala macam permasalahan, kamu tetap berada di dalam organisasi? Wow, itu hidupku yang penuh dengan colorful. Coba kalau hidup saya anteng-anteng baik-baik saja semua, nggak ada cerita ya. Cerita itu gitu-gitu aja. Tapi kalau penuh dengan tantangan challenging ya, dihina, difitnah segala macam ya. Ada juga kebaikan di sana, dipuji, dicela. Kan begitu Sang Buddha menjelaskan. Ada 8 kondisi. Dipuji, dicela, untung rugi. Pada saat rugi, wih, challenging nih. Ini rugi nih. Gimana caranya mencapai keuntungan? Challenging. Sedih, bahagia, terkenal dan tidak dikenal. Challenging ya. Kok saya kagak dikenal? Oh, saya mau jadi terkenal, contoh begitu ya. Nah, terkenal itu kan punya 2 jalan. Terkenal karena baik atau terkenal karena difitnah, diburuk, kan begitu ya, sama. Gak apa-apa. Bikinlah hidup kita penuh dengan colorful, tapi hadapilah dengan bijak. Oke? Oke, saya rasa ini yang terakhir ya. Beberapa tools untuk memotivasi diri. Oke. Ya, kesimpulannya ya. Lakukan persiapan-persiapan. Seperti tadi lagi kembali kepada awal. Punya tujuan, punya persiapan, punya tekad, dan lakukan proses. Proses itu dilakukan karena kita paham tentang apa yang dijelaskan Sang Buddha. Hidup itu anicca, dukkha, anatta. Hidup itu harus punya kesabaran, punya semangat, perhatian benar, konsentrasi benar, dan jangan ribet pikirannya. Ambillah keputusan-keputusan yang enteng-enteng saja, sederhana saja. Dan lakukan evaluasi. Evaluasi. Oke. Ini 1 jam ya Tante ya? Bagus banget Makasih Tante, banget. mantap. Iya, Keren mudah banget. buat Tante Weni udah disempetin sharing hari ini ya. Sangat-sangat berbobot dan
asik banget udah masih ada ingatan. Semoga buat teman-teman yang dengerin juga bisa bermanfaat sedikit banyak sadu. Oke, teman-teman Kopi. sekarang kita kopi Tan. Ini kopi yang menemaniku, Bener. yang memberikan semangat padaku. Itu dia Tan. Itu dia. Itu Aku dia. belum minum kopi hari ini. Oke, teman-teman sekarang kita akan masuki sesi Q&A, question and answer, tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang aku lihat nih kayaknya banyak yang mau diskusi nih, yang mau tanya-tanya. Boleh banget disampaikan sekarang. Aku selama 15 menit ke depan. Monggo teman-teman yang mungkin mau sharing, nanya sama tante juga. Silakan. Bin, tadi ada yang nanya itu. Iya, oke. Oke, langsung aja ya. Jadi ada pertanyaan nih Tan dari umat kita. Aku anonim aja, cuman pertanyaannya tentang ini. Sebentar aku coba membaca ini. Tujuan hidup kan harus terukur. Yang dimaksud dari terukur itu seperti apa? Apakah yang bisa dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan? Begitu, Tan. Terima kasih. Eh, ya sebenarnya sudah bisa diperhitungkan nih ya. Contoh begini, saya mau mencapai target misalnya dulu nih saya berpikir bahwa saya mau punya uang save ya 1 miliar contoh. Itu ukurannya. Tapi kan tadi ya, saya akan membuat step-stepnya. Besarnya 1 M. Tapi saya buat langkah-langkahnya. Oke, saya mau mencapai 1 M ini dari uang gaji saya harus save berapa banyak. Nah, seperti itu. Itulah ukuran. Oh, berarti kalau saya save, misalnya saya punya uang 10 juta, saya save 50% 5 juta, 5 juta kali 12, 60 juta, berarti saya mau mencapai target 1 M berapa tahun tuh. Oke. Tapi saya terus berpikir lagi, oke, setahun ini saya mencapai 60 juta. Tapi tahun depan kalau saya berusaha keras, saya bisa naik karir saya, ya kan? Saya naik karir saya menjadi seorang supervisor. Gaji saya bukan 10 juta loh. Gaji saya 20 juta. Saya bisa save 10 juta. Nah, inilah roadmap. Atau kalau yang berusaha, oh oke, misalnya bulan ini saya save 5 juta. Tapi saya yakin dalam 3 bulan ke depan, kalau saya berusaha sungguh-sungguh dan melakukan ini, itu, contoh begitu ya. Ini akan naik jadi 50 juta omset saya. Berarti saya bisa save 25 juta. Nah, target-target ini yang kita buat nih. Target A, plan B, plan C. Kan begitu ya. Ini sebenarnya sangat normal dan biasa sih yang diajarkan. Tapi yang paling penting bagaimana kita melangkah. Kebanyakan kan ilmu itu sudah kita dapetin. Masalahnya kita mau nggak mencatat, menuliskan itu. Oke? Betul. Terjawab? Semoga terjawab ya. Ya, tadi menanyakan. Ya, udah terjawab kok. Itu pertanyaanku tadi. Iya, betul. Thank you banget, Nick. Thank you Niko ya. Ya, thank you. Tante, aku mau nanya dong, Tante. Tante, yang menurut aku yang tadi Tante bilang soal kalau misalnya kita langsung lihatnya 2000 langkah, itu kan terasanya kayak jauh banget ya. Kalau misalnya kita kayak 10, 10, 10 gitu kan, maksudnya kita kayak bisa happy karena itu kan 10 gampang gitu. Nah, itu Tante menurut aku itu banyak yang terjadi nih Tante di kepengurusan Bugis Tribun. Jadi banyak kan yang kayak misalnya dia sibuk sekolah, dia sibuk ini, sibuk itu. Nah, jadinya dia ada yang nggak melanjutkan lagi nih jadi pengurus Bukit Tribun. Gitu Tante. Karena takut nanti kalau misalnya dia udah sekolah offline, terus habis itu nanti dia terlalu sibuk gitu. Nah, itu Tante maksudnya aku sebenarnya bukan mau nanya sih, tapi aku mau minta nih sama Tante Weni gimana nih lebih menyemangatin kita nih Tante. Di tengah kesibukan kita tetap mau do social and then kita tetap mau berbuat baik gitu Tante. Itu sih Tante. Oke. Iya betul Eli ya. Saya seumuran kamu ya.
di usia 16 tahun, berarti SMA 1 ya. SMA 1 saya itu udah gila banget sama Buddhis. Jadi yang namanya bikin sekolah minggu ya, bikin kebaktian-kebaktian tuh dari nggak punya kebaktian sampai punya kebaktian. Itu sebuah tantangan. Motivasinya adalah satu, motivasinya adalah saya tahu bahwa hidup ini harus diisi dengan kebaikan. Saya tahu bahwa hidup kita ini baik dan buruk. Itu aja. Sangat simpel, sederhana. Kalau saya tidak melakukan hal-hal yang baik, berarti saya mengambil tabungan karma baik saya. Dan hidup ini, dua tabungan, dua celengan baik dan buruk itu diisi bukan karena cuma perbuatan saja, tapi diisi dengan seluruh pikiran kita, ucapan dan perbuatan. Kadang-kala orang salah mengatakan bahwa saya sudah berbuat baik loh hari ini. Tapi dia lupa mengatakan bahwa saya sudah berpikir baik loh hari ini. Kita banyak sekali kita melakukan pekerjaan aktivitas sosial, tapi di dalam aktivitas sosial itu kita dipenuhi dengan ketidakbahagiaan. Padahal tadi Sang Buddha menjelaskan, kalau mau sukses, ide pada 4, lu mesti bahagia kerjanya. Lu mesti fokus kerjanya. Sebenarnya mengerjakan Buddhis Reborn, mengerjakan perbuatan baik, nggak perlu lama-lama. Saya mungkin Eli ada di dalam Wandani sekarang ya. Ada 63 orang dan hampir separuhnya, mungkin lebih dari separuh adalah generasi milenial. Sebelumnya saya itu punya pengurus 37 orang, separuhnya juga generasi milenial yang Ci Erika, Ci Devi seperti itu. Yang saya ingatkan adalah hidup kita ini berubah loh. Kita merasa bahwa kita punya tabungan karma baik. Tapi pada saat kita mengalami kesusahan, kita tahu bahwa kita punya tabungan karma buruk. Nah, pada saat kesusahan itu terjadi, saya baru berpikir, mana ya tabungan karma baik saya? Itu kan yang terjadi juga di sekeliling kita pada saat pandemi kemarin. Nah, inilah yang memotivasi bahwa baik dan buruk di dalam hidup kita yang isi. Yang penting bilang sama teman-teman, nggak usah sampai, kan kita melakukan perbuatan baik nggak usah sampai mikirin setiap hari. Saya cuma minta sama teman-teman, lakukan aja 1 jam, 1 hari, berpikir tentang Buddhis Reborn. Saya juga meminta kepada teman-teman di pengurus Wandani kan, angkatan lalu. Saya minta waktunya, nggak usah lama-lama, setengah jam juga boleh. Yang penting tadi tuh, happy di dalam berpikir, semangat di dalam berpikir tentang Buddhis Reborn, fokus, dan lakukan evaluasi. Oh ya tadi, oh ya aku di Buddhis Reborn sebagai ini loh, sebagai ini. Oh ya saya mau ngapain lagi ya? Saya punya ide ini loh. Oh kemarin saya sudah melakukan ini tapi kurang baik. Saya melakukan ini loh. Saya mau diskusi nih sama Eli. 5 minutes, 10 minutes, is enough. Nah sayang sekali, sebenarnya anak-anak Buddhis ini sudah diberikan tools yang luar biasa. Ya sudah diberikan banyak sekali penjelasan. Dulu saya penjelasannya nggak ada. Nggak ada yang membimbing dan mementoring saya, nggak ada. Itu semua lahir dari pemikiran saya bahwa kalau saya mau merubah hidup ini harus melakukan banyak perbuatan baik. Cuma itu. Inilah yang memotivasi bahwa tetap berada di dalam organisasi. Dan asiknya kalau berada di dalam organisasi, asiknya ya, dimanapun saya berada, saya bertemu dengan sahabat. Mau saya di Papua, mau saya di mana, dulu lagi belum jadi ketua Wandani, sama tetap seperti itu. Saya punya banyak teman. Mau ke wihara manapun saya punya banyak teman dan di sanalah bantuan banyak sekali untuk saya. Inilah jaringan networking. Jadi ya sayang ya kalau misalnya anak-anak udah punya lahan ya, lahan di dalam berbuat baik dan ini kreativitas loh. Kreativitasnya sangat mengasihkan karena kenapa? Seperti Buddhis Reborn ini kan nggak perlu banyak batasan-batasan yang ini boleh dan itu tidak boleh.
Yang penting di sana ada kebaikan, kalian lakukan, jalanin kan. Dari dulu Buddhist Reborn dari zamannya Ko Arya, saya juga begitu. Arya punya banyak kreativitas, Michael juga punya banyak kreativitas. Ketua-ketua yang lama banyak kreativitas. Nah, dibuat saja kreativitas yang mengasihkan, ya, yang membuat teman-teman ini bisa kumpul. Dulu lagi Michael kalau nggak salah bikin 24 jam ya. 24 jam menuju Waisak kan. Oke-oke aja. Seru-seruan. Nah, anak muda harusnya ditantang untuk berpikir kreativitas. Inilah tempatnya. Organisasi ini tempatnya. Kalau Michael ya bilang sama saya bilang gini, Mi, maksudnya dia sangat beruntung sekali berada di dalam organisasi. Karena disitulah dia banyak belajar memahami orang lain. Dia banyak belajar kesabaran. Dia banyak belajar tentang berpikir kreativitas. Apalagi tantangan kita sebagai orang Buddhis. Seru banget. Jadi anak-anak please come. Kalau bisa ada yang belum masuk Buddhist Reborn, kalau bisa masuk. Nah, Eli menjadi seorang leader yang bisa mendengar. Leader yang bisa menampung all idea. Kan di wrap, dibungkus. Seperti itu. Dibungkus dengan rapi dan dibuat packaging yang rapi. Ya. Oke. Thank you Tante. Tuh Ya. guys, dengerin guys. Siap. Oke, thank you Tan. Jangannya mantap banget. Tan, aku juga mau nanya dong Tan. Tadi kan sempat disinggung tentang gimana kita sebagai leader tuh kalau bisa jangan sampai melemahkan tim dengan cara apa ya, saying bad things lah. Khususnya kalau di sini berarti dalam konteks organisasi kan Tan. Nah, aku sendiri nih sebenarnya kan punya keresahan sendiri nih di tim yang lagi aku lead. Tapi aku pengen menyampaikan itu dengan tujuan bukan buat melemahkan, tapi pengen apakah mereka ada solusi atau mungkin ada keresahan yang sama. Di samping kita cari solusi bareng, aku juga biar nggak merasa terbebani sendiri. Begitu, Tan. Nah, itu gimana caranya aku nyampein, tapi nggak dengan cara melemahkan tim gitu, Tan. Menurut Anda gimana? Oke. Ya. Saya mengajarkan tentang bagaimana membahas sebuah kasus ya. Ya. Seperti itu kan sama ya. Ini ada masalah gitu kan ya. Ada masalah ya. Sebenarnya ada 3 langkah. Satu, kalau kita membahas sebuah masalah, kita bahaslah dari hal-hal yang baik dulu. Hal-hal yang baik dulu. Oh ya, kita nih melakukan ini nih baiknya apa, ya kan? Lalu baru dari sana kita lihat, tapi kita punya masalah ini. Lalu setelah itu step yang ketiga, solusinya apa? Ini namanya sandwich method. Sandwich method adalah kalau ada sebuah masalah, lihatlah dari sisi positifnya dulu. Lalu baru cari permasalahan apa. Dan baru bahas kondisinya apa solusinya. Ini sebenarnya yang diajarkan oleh Achan Brahm. Kalau baca bukunya Achan Brahm harusnya bisa ngerti ya. Kadangkala juga kita jangan hanya melihat dari kacamata yang salah. Semalam ada seorang teman lah ya yang membahas tentang masalah ini dengan partnernya. Saya bilang jangan lihat dari sisi negatif, tapi lihat juga dari sisi positif. Kalau lihat dari sisi positif, kita melihat bahwa oh ya, dia oke loh. Kan seperti itu ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau ada masalah-masalah Pepin, jangan cuman menuju ke arah yang buruknya aja tuh. Yeah. Bikin orang mungkin jadi males ya. Oh, kamu salah.
kamu begini, kamu begitu, salahnya doang ya kan. Tapi kan kita mau melihat juga dari sisi kebaikan. Chandra bilang jangan hanya melihat 2 bata jelek kan. Lihat juga ada 98 bata bagus. Kan begitu. Oke, ini menjawab nggak? Menjawab Pak Pepin nggak? Jauh banget kan. Jawab ya. Iya. Contoh satu hal lagi. Saya pernah mengalami kasus yang sangat istilahnya sangat menyakiti lah ya kan di dalam organisasi. Tapi secara manusia kita normal nggak untuk tidak senang? Normal. Jangan dipikir bahwa kita jadi orang suci. No. Kita manusia biasa yang sedang belajar. Hanya pembelajaran ini harusnya berarti dalam hidup kita. Contoh begini. Bagi orang yang nggak belajar dhamma, dia difitnah, dia diejek, mungkin akan punya dendam kesumat bertahun-tahun. Tapi karena kita belajar dhamma, kita belajar bagaimana memberi maaf, memberi bantuan, kita menjaga sila, kita bermeditasi untuk diri kita sendiri bahwa kita belajar tentang awareness, kesadaran bahwa hal yang buruk itu tidak baik loh. Hal yang baik itu yang jadi baik loh. Nah, hal ini yang membuat kita mempercepat proses itu. Jadi kalau ada orang yang meledek kita, mencaci kita, mungkin sekejap kita, oh oke. Terkejut, sontak. Atau mungkin kita, gue diginiin nih, gue gak nyangka ya. Boleh, 1 jam lah kalau kita yang ngerti dhamma. Selebihnya setelah itu ketawa-ketawa. That's my life. This is colorful life. Kita justru seru dengan kondisi-kondisi itu. That's challenging. Jadi kalau ada masalah, that's challenging. Bagaimana kita solve the problem. Oke, itulah pembelajaran bagaimana di dalam Buddhist Reborn ini, bagaimana menghadapi kasus-kasus. Nanti pada saat bekerja, waduh, kasus kita makin banyak, minta ampun, dan makin kejam. Belajarlah dari kasus-kasus kecil dan ringan, supaya kita kuat. Kan gitu ya, orang kan perlu berlatih. Oke? Wah, menjawab banget Dan, keren banget. Thank you Dan. Oke, buat teman-teman mungkin aku kasih slot buat pertanyaan terakhir. Habis ini kita tutup mungkin ya untuk makan siang. Ada teman-teman yang mau nanya atau sharing? Ini tadi aku baca ada sharing dari Kak Jessie. Setuju Bu Weni dan teman-teman, saya juga dulu naik gunung. Harusnya 6 jam jadi 12 jam. Karena ada teman yang kurang persiapan fisik. Tapi kita harus sabar dan buang ego. Jadi sampai puncak bareng-bareng. Saya juga setuju dengan statement bijak kalau di luar sana yang bilang kalau kita sudah ada di puncak gunung biasanya langsung merasa hebat dan menganggap orang lain kecil. Padahal orang-orang yang di bawah juga melihat kita lagi di atas itu kecil. Jadi jangan merasa sombong. Wah, itu mantap banget. Aku setuju sih. Betul. Mantap Itu ya, bagus sekali. Bagus sekali. Siapa tadi? Jessie ya? Iya, Kak Jessie. Jessie itu betul. Bagus sekali bahwa kita melihat orang kecil. Itu bagus loh. Saya baru enggak. Betul juga ya. Orang lihat kita kecil, kita ngeliat dia kecil ya. That's good. Itu kalimat yang bagus tuh. Oke. Mantap ya. Oke, kalau gitu dengan pernyataan Kak Jessie tadi kita tutup mungkin ya untuk sesi sharing hari ini. Thank you sekali lagi buat yang udah di seperti sharing.